Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Xenia 70 jutaan, di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 2013. Ini di depan kita ini ada Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2010 dengan odometer 150. Kalau teman-teman tertarik nih, sudah gua ceritain apa adanya ya di kondisinya. Ini adalah Honda HR-V 1500 cc tipe E automatic transmission tahun 2016. Tapi ada beberapa yang sudah direkondisi di bagian bumper belakangnya nih. Yang ini catnya juga udah agak rusak, sudah ada dempulan, bekas lecet nih. Dan kondisi sih ya ini masih terkategori C, cuman ada beberapa noda-noda dan kusam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo 21. Nah, ini ada unit-unit apa aja nih teman-teman, langsung aja ikutin video D21 ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, ada unit-unit apa aja yang menarik di Alto Lelang pada event lelang kali ini. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita nih ada CR-V nih, langsung kita cek aja. Ini adalah Honda CR-V K24 ya, atau 2400 cc automatic transmission warna coklat nih tahun 2010. Odometernya di 150 ribuan dengan pajak mati di Oktober 2020. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan juga elektrikalnya ke kategori C. Di opennya di harga 95 juta rupiah. Nah, coba kita sedikit screening aja nih guys. Di bagian eksteriornya ini agak-agak sedikit kusam aja karena memang cat masih mungkin bawaannya belum ada yang di spet-spet. Ini adalah kondisi bagian mesinnya 2400 cc VTEC. Untuk di bagian apron-apronnya sih masih terkategori cukup aman ya, termasuk di bagian sealer di atasnya nih guys. Lalu kalau kita cek di sisinya nih, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya agak kusam aja. Kondisi velgnya nih masih OEM bawaan Hondanya, tapi bannya kondisi kurang lebih sekitar 40-50%an nih guys. Nah, ini kalau kita cek dari sisi belakangnya masih terbilang cukup sih, stop lamp masih oke, hanya beberapa kusam aja dan lecet-lecet pemakaian tapi masih oke. Defogger ya untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper juga masih oke. Intip bagian interiornya masih terbilang cukup ya, automatic transmission, head unit sudah monitor double din, plafon oke, jok oke, interior sih 5-seater masih terkategori cukup nih kalau menurut gua guys. Guys, ini di depan kita nih ada Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2010 dengan odometer 150 ribuan. Di opennya di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih K24, langsung aja cek di Alto Lelang guys. Oke guys, ada mobil incaran banyak orang nih, ada salah satu yang kelihatannya masih mulus, kita langsung cek aja guys. Di depan kita nih ada Honda HR-V 1500 cc tipe E nih, tahun 2016. Odometer di 127 ribuan dengan pajak Februari 2022. Eksterior masuk ke kategori C, interiornya B, mesin B, dan elektrikalnya juga masih B. Di open di 170 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja nih guys. Di bagian eksteriornya sih terlihatnya sih masih cukup oke ya. Jadi kalau gua sih tadi ngeceknya di bagian tengah bodinya ke belakang, ini masih cukup oke semua. Hanya saja di bagian depan nih bekas ada nabrak agak lumayan sih kalau menurut gua, karena di bagian tulangannya nih kelihatan sebelah kiri bawah dan kanan bawah nih agak beberapa bekas repair. Nah, ini ada indikasi memang sudah pernah nabrak, tapi di bagian interior ini masih cukup aman. Nah, untuk di bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Hondanya, dengan kondisi ban sih rata-rata kurang lebih sekitar 50-60%. Nah, ini yang juga terlihat di sini ini adalah di bagian nut-nutnya. Ini kalau di bagian pintu ke arah fender ini agak kurang presisi. Jadi teman-teman harus cek lagi nih, indikasinya sudah terlihat dari tulangan depan. Lalu kalau untuk ke bagian belakang yang tadi gue bilang nih masih cukup presisi dan masih cukup apik. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya, stop lamp masih cukup oke ya. Terus di bagian belakangnya spoiler masih bawaan pabrikannya, wiper juga masih oke, 2 titik sensor parkir juga terpasang bawaan pabrikan ya. Kusam aja karena sudah lama terjemur, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys. Nah, kita cek di bagian interiornya. Interior sih joknya masih oke, trim bawaan pabrik masih terlihat cukup baik. Head unit sudah monitor double din, plafon masih oke, door trim oke. Cek di bagian setir juga masih baik. Ini kondisi tekstur kulitnya juga masih cukup apik. Interiornya ini masih cukup baik nih guys kalau menurut gua. Nah, ini guys, kalau teman-teman tertarik nih, sudah gua ceritain apa adanya ya di kondisinya. Ini adalah Honda HR-V 1500 cc tipe E automatic transmission tahun 2016 nih guys. Ini di open di harga 170 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Alto Lelang guys.
Di depan kita nih ada Toyota Avanza G, harganya sih masih cukup worth it ya. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2016, sudah barong nih. Ini dengan odometer di 180 ribuan. Pajak mati di Oktober 2021. Eksteriornya C, interior C mesin B dan electrical masih B, di open di 90 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior warna silver dan masih cukup shiny. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Headlamp masih cukup bening, fog lampnya masih terkategori cukup. Grillnya juga masih oke, cuman ada sedikit yang harus dibereskan ya di bagian grill karena udah ada chrome yang korosi nih guys. Nutnya ini agak sedikit kurang presisi di bagian sebelah kirinya, tapi untuk di bagian pintu-pintu ke belakang sebelah kiri sampai ke bagian quarter ini masih terkategori cukup nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Stop lamp sih masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler wiper masih oke, belum defogger ya untuk tipe G ini. Dan ini udah ada N-bar-nya, tapi ada beberapa yang sudah direkondisi di bagian bumper belakangnya nih. Yang ini catnya juga udah agak rusak, sudah ada dempulan, ada bekas lecet nih. Dan kondisi sih ya ini masih terkategori C, cuman ada beberapa noda-noda dan kusam nih guys. Oke, di bagian interior head unit masih bawaan pabrikannya, sudah double din ya. Joknya juga masih sarungan dan masih oke. Plafon masih cukup baik. Terus di bagian door trim ya agak sedikit kusam aja tapi masih cukup ya. Oke guys, ini adalah kondisi Toyota Avanza tipe G manual transmission 2016, sudah barong ya. SD opennya cuma 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, ini ada Toyota Agya yang 1000 cc tipe G. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih Toyota Agya tipe G manual transmission 1000 cc tahun 2014, odometer 83 ribuan. Pajak mati di Oktober 2020. Eksteriornya masih B, interior B, mesin juga terkategori di B. Ini electrical juga masih kategori B nih guys, dan ini di open di 65 juta rupiah. Kalau kita sedikit screening aja, eksterior sih kategorinya menurut gua cukup ya, karena ini di bagian eksterior nih sudah agak-agak sedikit kusam, butuh dicuci dan dipoles lagi. Terus di bagian bumpernya juga sudah ada baret kasar, dan di bagian bumpernya sudah agak renggang di sebelah kirinya. Velg sih masih OEM dengan bawaan dari Toyotanya, kondisi bannya kurang lebih 60-50%. Nutnya masih cukup presisi dan ini agak kelihatan kusam aja ya, bagian catnya di bagian quarternya pun juga agak sama. Cek di sisi belakangnya, stop lamp sih masih oke. Di bagian belakang belum ada wiper, polosan, belum ada sensor parkir juga, dan masih ada spoilernya. Tapi ini juga agak sedikit sudah agak kusam ya warnanya ya, silver ini, jadi ya agak-agak harus butuh dipoles lah. Nah sedikit di bagian interiornya nih, kondisinya joknya masih bawaan pabrikannya sarung ya, masih belum ada yang sobek-sobek. Untuk di bagian konsol tengahnya, head unit sudah double din pabrikannya. Kondisi interior sih masih cukup apik sih menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Agya G nih guys, manual transmission 2014. Di open di 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, ada EcoSport nih di depan kita. Langsung aja kita screening ya. Ini adalah Ford EcoSport 1500 cc, cuman yang tipe Trend nih guys, automatic transmission. Jadi belum yang tipe titanium, belum ada sunroof ya di bagian atasnya. Ini tahun 2015, odometer 71 ribuan dengan pajak mati di Desember 2020. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin di kategori B, dan ini coba kita screening aja. Di bagian eksterior sih warna merahnya masih cukup shiny ya, cuman di bagian bumpernya nih sebelah kirinya sudah ada baret-baret kasar. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg nih masih OEM dari bawaan Fordnya. Kondisi ban di bagian depan sebelah kiri udah parah banget ya, udah 10%-an, jadi udah retak-retak, tapi sisanya nih kondisinya masih sekitar 40-50%. Nutnya masih terbilang cukup presisi, sampai ke belakangnya ini masih cukup oke sih catnya nih. Kalau kita lihat di sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir, masih ada ban serepnya. Untuk di belakang kacanya sudah defogger ya, masih ada roof rail di bagian atas, wiper juga masih oke. Nah kita cek di bagian interiornya, joknya nih sarung dan sudah agak sedikit sobek-sobek ya. Beda dengan titanium yang langsung kulit yang kayak premium leather, automatic transmission. Terus bagian konsol tengah masih oke, plafon oke, door trimnya juga masih cukup walaupun agak sedikit kusam. Nah ini dia guys, di depan kita ada Ford. Ini adalah Ford EcoSport 1500 cc automatic transmission yang tipe Trend guys, tahun 2015, dan ini di open di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Nah berikutnya di sini ada Biante guys. Nah ini mobil keluarga yang biasa dicari-cari, Mazda Biante 2014, 2000 cc automatic transmission dengan odometer 63 ribuan. Pajak mati di September kemarin 2021. Eksterior C, interior C, mesin B, dan ini electrical juga masih oke nih guys. Ini di opennya di 145 juta rupiah.
Kondisinya sih masih cukup oke sih kalau menurut gua. Velg juga masih bawaan dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%-an. Headlamp, fog lamp masih oke, baret-baret pemakaian wajar ya sampai ke bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Ini masih terbilang oke banget nih guys. Nah, di bagian sisi sebelah kirinya ini juga masih cukup baik ya. Kalau memang teman-teman tertarik mobil keluarga, ini harganya sih sebenarnya masih di bawah harga pasaran showroom nih guys. Ini adalah Mazda Biante tahun 2014 2000 cc ya, automatic transmission. Nah, ini di open di harga 145 juta rupiah. Teman-teman tertarik nih buruan nih langsung cek di Balai Lelang Alto. Ada Jazz guys, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz tipe E 1500 cc manual transmission tahun 2011, odometer di 111 ribuan, pajak mati di bulan Mei 2020. Kondisi di bagian eksteriornya D ya, interiornya C, mesin terkategori C, dan ini elektrikalnya juga masih terkategori C guys. Di open di harga 89 juta rupiah untuk tipe E atau yang RS di depan kita 2011. Kita langsung coba screening aja. Ini kalau kita cek di bagian eksteriornya, headlamp sih masih oke, fog lamp juga masih oke. Kayaknya sudah di repaint ya, apalagi di bagian bempernya. Kurang presisi nih di bagian nutnya sebelah kanan dan fendernya. Velg nih yang depan ini sebelah kanan, ini spare tire-nya dengan kondisi ban sih masih cukup oke. Ke bagian belakangnya nih sudah gantian ya velg racing dengan kondisi nut-nutnya nih masih cukup presisi. Nutnya masih oke, cuman bagian catnya aja nih, ini kayaknya udah pernah ada mau di repair. Dan ini kondisinya belum selesai, jadi bekas amplasan kelihatan banget kusamnya. Nah, ini kalau kita lihat di sisi belakangnya, kondisi stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Muffler sudah gantian racing ya, sudah defogger untuk kaca belakang, spoiler sama wiper masih oke, backdoornya masih oke, cuman agak sedikit kusam aja di bagian catnya nih guys. Oke guys, di bagian interiornya ini joknya masih trim bawaan pabrik warna hitam ya, dengan kondisi door trim oke, head unit sudah monitor double din, dan untuk di bagian konsol tengah juga masih cukup oke nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ini ada Honda Jazz RS tipe E ya, manual transmission tahun 2011. Dan ini di open di 89 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Oke, kita lanjut. Di belakangnya ada Daihatsu Xenia guys. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2013 dengan odometer di 128 ribuan. Pajak mati di Januari 2022. Eksterior C, interior C, mesin masih B guys. Elektrikalnya juga masih kondisi cukup. Ini di open cuma 71.500.000. Kita coba screening. Nah, kalau kita lihat di bagian eksteriornya, ini sudah agak kusam ya kalau menurut gua. Dan ini velgnya sudah gantian, bukan bawaan OEM-nya lagi. Dengan kondisi ban sih kayaknya masih oke ya, masih sekitar 60%. Ini di bagian bempernya teman-teman bisa lihat sudah di repair seperti ini, dan catnya udah belang dan pecah-pecah. Headlamp, fog lamp sih masih cukup ya. Lalu kondisi di bagian sisi di sebelah kiri dari depan ini masih cukup presisi, hanya ini kondisinya kusam banget ya. Di bagian atasnya pun juga sudah ada cat yang mengarat nih guys. Nah, ini kalau kita lihat di kondisi belakang, spoiler bagian atas sudah dilepas dan bagian bekas-bekas lemnya masih ada. Sayang nih nggak bersih. Stop lampnya di bagian sebelah kirinya sudah kusam ya, di bagian sebelah kanan masih oke. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sudah ada N-barnya cuman sudah kusam. Backdoornya juga masih kusam. Ini harus butuh di repaint lagi termasuk di bagian bumper. Nah, kalau kita lihat di bagian interior nih, bagian door trim dari armrestnya ini sudah wood panel. Termasuk di bagian konsol tengah, head unit sudah monitor double din. Untuk bagian jok masih oke ya, disarungkan seperti ini warna pink dengan warna hitam nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Xenia 70 jutaan, di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 2013. Di open di harga 71.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Alto Lelang pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gini, ada informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi, biar teman-teman bisa langsung cek di websitenya untuk jadwal lelangnya dan juga unit-unit apa aja yang akan dilelang lebih update lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.